Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Aziz. Nah, terima kasih yang sudah menonton dan mensubscribe dan juga membantu dalam share. Insya Allah nanti dalam donasi dari tidak berupa uang, nanti silahkan bisa yang belum subscribe silahkan subscribe dan bisa bantu untuk share. Insya Allah nanti dari hasil dari YouTube ini akan disumbangkan dan dia akan disalurkan untuk program di Lazi Jateng Solo Raya. Nah, dan hari ini saya bersilaturahmi ke daerah Solotigo, tepatnya di desa atau kelurahan Sidorejo Kidul. Saya bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa. Beliau yaitu bernama Pak Agus Setiawan, yaitu salah satu penggagas idenya yang luar biasa, masuk surga sekampung. Nah, tepatnya di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tinggir, Solotigo. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Keke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah teman-teman. Perkenalkan saya Pak Agus dari Macanan, Sidorejo Kidul, Kecamatan Tinggir, Salatiga. Oh, iya. Kalau yang sampai menjadi penggagas itu seperti apa? Iya Mas Keke, terima kasih. Jadi saya tinggal di kampung ini, di Macanan ini baru 2 tahun dan itu diamanai menjadi RT. Terus ketika menjadi RT, ide saya bahwasanya seorang pemimpin itu ketika diamanai langsung harus berpikir mau dikemanakan. Nah, saat itu saya punya ide yaitu masuk surga sekampung. Gitu. Kok tidak masuk surga sekeluarga? Anjir Mas Fikir, terima kasih. Jadi dulu saya bikin tagline masuk surga sekeluarga. Bahkan saya sablon juga tuh di kaos dan juga di lembaga juga saya tagline itu juga. Tapi ternyata kita itu termasuk pelit banget ketika kita memikirkan cuman keluarga kita. Mungkin kita punya rumah yang menurut kita bagus kayak gitu, kemanfaatannya apa? Nah, kemanfaatannya cuman untuk keluarga saya, cuman untuk berteduh, untuk beristirahat, tapi untuk keluarga saya tidak bermanfaat untuk orang lain. Ingat-ingat bahwasanya ketika nanti kelak kita di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban tuh. Bahkan hal yang terkecil saja diminta pertanggungjawaban, apalagi rumah yang sebesar itu kayak gitu. Makanya saya pengen masuk surga sekampung. Maksudnya apa? Nanti kalau di rumah kita mungkin kita bangga anak kita menghafal Al-Quran, penghafal Quran, hafalannya banyak, memang bangga. Tapi lebih bangga lagi ketika tetangga kita yang nggak bisa huruf hijaiyah, kita juga harus berkontribusi untuk mengentaskan buta huruf Baca Al-Quran kayak gitu Mas Gede. Terus kalau dalam lingkup rencana kan masuk surga sekampung kan, itu kan ibaratnya kayak visi jangka panjang kan. Nah, kalau untuk visi jangka pendeknya apa tadi? Untuk masuk surga sekampung atau masuk surga sekeluarga atau bagaimana? Jadi sebelum masuk surga sekampung tentunya kita membenahi dulu keluarga kita. Kita ada kesepakatan dan salah satunya ketika tiap tahun itu diusahakan untuk kita rapat bersama keluarga kita. Ada ayah, ada ibu, ada anak, itu rapat. Ditulis tuh di dalam kertas, kalau nggak punya pakai kalender yang belakangnya itu kosong. Yaitu ketika tahun baru biarkan orang-orang pergi ke sana kemari, kita cukup rapat dengan keluarga kecil kita. Kita kesepakatan tuh apa saja yang ditulis. Apa misal ruhiyah, ayah ruhiyahnya harus sholat tahajud rutin, mungkin ada yang sholat tepat waktu, yang sederhana-sederhana saja. Mungkin istri juga gitu, tilawah sehari 1 lembar. Anak juga begitu, harus menghafal kalau 1 ayat dan lain-lain. Itu harus ada kesepakatan tentang rupiahnya, tentang sosial misalnya ditulis tuh rencana
program 1 tahun keluarga Pak Agus, kira tulis bawahnya rohiyahnya sosial kemasyarakatnya apa, aktif di kumpulan bapak-bapak, mungkin kerja bakti harus rutin, terus apalagi yang sosial, tilek orang sakit juga harus jangan absen, ditulis tuh di situ. Kesepakatan istri juga begitu, anak juga begitu. Terus mungkin tentang family time, untuk kita jalan-jalan juga ada kesepakatan tuh. Mungkin 1-2 minggu sekali keluar makan di luar atau jalan-jalan, diagendakan semua, kesepakatan semuanya sudah sepakat kayak gitu, itu ditempel di yang tiap kita lewat, hanya di lemari atau di apa yang dekat TV itu yang sering kita lewat. Karena apa, doa itu lebih mantap ketika kita tulis kayak gitu. Berarti harus ditempel ya? Kalau hanya cuma di buku tulis gitu? Ya biasanya kalau nggak terpajang itu akan lupa. Jangan sampai begini, ketika kita bekerja di suatu lembaga, instansi itu, kita kan rapat tiap tahun tuh, memikirkan supaya instansi kita, lembaga kita itu besar, bagus kayak gitu. Tapi kita lupa tuh, kita punya keluarga kecil kita yang kita harus punya roadmap ke depan, harus punya tujuan keluarga kita yang mau kita kemanakan. Itu tentunya dengan porsi-porsi keahlian kita masing-masing. Bukan istri pinter tentang agama, tentang membaca Al-Quran, ya ini yang dimaksimalkan. Mungkin ayahnya kepintarannya apa, kreatif, terus leadership kayak gitu, ya dimaksimalkan itu. Jadi jangan dipaksakan untuk harus begini, mau berat, tapi dalam langkah kecil yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan masing-masing kayak gitu. Dulu salah satu doanya itu ini, istri itu menulis pengen ke Mekah kayak gitu. Dan alhamdulillah juga tersampaikan. Dulu saya juga pengen punya rumah kayak gitu, punya rumah yang punya halaman gitu. Alhamdulillah juga dalam waktu 2-3 tahun itu bisa. Nah ketika ditulis itu, kalau yang saya praktekkan itu sekitar 80% yang kita tulis itu tercapai, tentunya dengan kesungguhan dan kesepakatan kita bersama kayak gitu. Berarti itu tidak kayak apa ya, kayak pengen ini gitu, misalkan kudunya misalkan kayak jenengan wani suami, istri kan nulis gitu tuh, kudunya apa, harusnya kan kayak gini, istri itu kayak harus pinter masak misalnya, padahal sehari-hari nggak pinter, tapi pinternya nyari duit itu, terus itu termasuk memaksakan atau? Iya, nggak apa-apa, itu kan sebagai pembelajaran ya, pembelajaran. Mungkin istri yang nggak bisa masak, biasanya masak air mamanya, itu ditambah itu besok rencana bisa menguasai masak beraneka macam sayuran, nah itu ditulis. Dan dengan itu tentunya akan mencoba terus. Lah testernya siapa ya, suami, anaknya. Sudah enak belum ya, sudah enak belum deh, kak gitu. Terus istri juga semangat kayak gitu, saling mengingatkan kayak gitu. Terus kalau anak diajak seperti apa, kayak diskusi berarti itu kan? Kayak diskusi itu kira-kira umur berapa nih? Sebenarnya anak yang sudah anak kelas bawah itu juga sudah bisa diajak diskusi, tapi tentunya yang enggak berat-berat. Anak sudah PAUD itu kan juga bisa diajak diskusi. Misal besok adik mulai ngambil nasi sendiri ya, mulai makan sendiri ya, lah itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak kayak gitu. Enggak boleh ketika anak yang kecil masih PAUD mamane, nah itu besok kamu harus ngepel dan itu harus bersih ya, enggak bisa, kasihan juga. Nah kayak gitu. Terus kan itu kan apa, dasar dari masuk surga sekampung kan, berarti kan dari rumah kan. Kalau rumah Islam itu seperti apa? Atau sebenarnya nggak ada rumah Islami tapi kayak tatanannya atau sistemnya itu yang Islam seperti itu? Jadi begini, menurut saya apa itu baiti janati ya, rumahku adalah surgaku. Sebelum kita
insya Allah nanti di surganya Allah di sana, tentunya kita membuat surga itu, taman-taman surga itu di rumah kita. Rasulullah mengatakan bahwa salah satu taman surga itu di rumah kita atau di majelis ilmu kayak gitu. Nah, di rumah kita ayo kita suasanakan suasana surga. Gimana? Yo jangan teriak-teriak, jangan nggak boleh tuh teriak-teriak, ngomong jorok kan, jangan buat maksiat di rumah kayak gitu, mengundang teman-temannya untuk berbuat maksiat di situ nggak boleh. Kita punya aturan untuk rumah kita kayak gitulah. Dari itu kita benahi dulu keluarga kita, selanjutnya baru nih kita tularkan kepada warga kita kayak gitu. Terus yang dari ide dan dari masuk surga sekampung kan, itu tanggapan dari masyarakat gimana? Yeah. Khususnya di lingkungan jenengan. Insya Allah semuanya ketika ini kebaikan kita kita sharekan ide kita, itu insya Allah juga semuanya nyengkuyung ya, semuanya pada mendukung. Bahkan anak-anak kecil kemarin saya bikin kegiatan mural itu melukis mas, melukis untuk anak-anak di dekat masjid kami ya gitu. Itu kami siapkan papan, terus anak-anak bebas menulis. Terus beberapa anak itu nulis di jalan, itu malah nulis masuk surga sekampung kayak gitu. Nah, berarti ide-ide kita itu bahkan bukan orang tua, anak-anak pun juga, oh ini toh maksudnya Pak RT ya gitu. Gitu mas. Berarti sebelumnya sudah kayak menyatukan visi atau satu tujuan dulu sekampungnya itu. Jadi ini yang di kebiasaan kita para pemirsa di rumah, ketika kita punya ide itu kita pikirkan sendiri tuh, nggak pernah tuh kata ide kita menurut kita mikirkan ini bagus nih, tapi nggak segera kita tulis atau nggak segera kita omongkan dengan teman kita yang mungkin teman kita ini sedikit sepaham dengan kita. Nah, saran saya ketika kita punya ide itu ditulis dulu, cepat-cepat ditulis tuh. Soalnya ide itu nggak datang 2 kali. Pasca itu bicarakan dengan tetangga kita yang kira-kira orang ini satu visi nih sama saya. Kita ceritakan minimal 2 orang, minimal 2 orang. Nanti apa tanggapan dari? Oh yo, karena kita sevisi ya. Oh yo, itu perlu dilakukan nih Pak RT ya gitu. Lah, ayo kita lakukan bareng-bareng dengan mungkin 3 orang ini. Nah, nanti hasilnya apa dievaluasi. Nah, dengan begitu warga juga lihat tuh, oh kegiatan apa ya? Oh begini maksudnya, oh begini. Dia akan ikut, dia akan tanya, ini apa kayak gitu. Baru kita libatkan tuh, gini. Oh yuk, kalau kebaikan saya rasa orang-orang tetap nyengkuyung ya. Oh gini, oh ya siap gitu. Berarti tidak serta-merta langsung mungkin kayak kegiatan besar itu enggak. Jangan, menurut saya pelan-pelan dipahamkan beberapa orang itu. Ketika kita minimal 3 orang bergerak itu insya Allah akan disengkuyung oleh warga. Dulu kami bikin ini Quranic Camp. Jadi kemah tapi di dalam kampung. Terus itu ada sekitar 17 tenda, 15 sampai 17 tenda kayak gitu. Itu anak-anak. Per tenda itu sekitar 5 sampai 6 anak. Di situ ada kegiatan malamnya menghafal, ada tutorial menyembelih ayam, terus di situ ada dongeng, ada outbound, ada mabit, gitu. Terus itu yang Quranic Camp. Terus beda hari ada TPQ, terus ada komunitas cilik itu datang ke kampung kami. Di situ kami ajari outbound, mendongeng, terus melihat ke warga kita untuk belajar UMKM, terus bikin peyek, nyablon kaos dan lain-lain. Ketika ini berjalan, tentu warga melihat tuh, kok ada kemanfaatannya ya buat kami, kok ada sesuatu ide yang bagus nih, kampung kita mau dibesarkan. Nah, tentunya semuanya saling mensupport. Bahkan ketika kita idenya biasa saja, itu dikira warga, wah ini idenya luar biasa, ayo disengkuyung kayak gitu mas. Berarti itu tidak kayak
fokus untuk akhirat saja berarti itu? Enggak. Jadi saran saya, kenapa kok masuk surga sekampung itu ketika kita kerja bakti itu kita niatkan untuk mencari pahala. Karena apa masuk surga sekampung? Dan bisa juga mungkin di grup WA yang biasanya dulu mungkin ada emot-emot yang kurang pantas, tentunya ketika ada kita sharekan ini itu kan malu ketika ada warga yang share yang kurang pantas. Mungkin ada warga juga yang datang bertamu kok sampai malam banget padahal bukan keluarganya, bukan mahramnya kan, gitu kan juga malu dia. Ketika di situ dari warga juga sudah udah saling menjaga nih ya, kayak gitu Mas. Tapi lingkupnya kayak cukup besar ya, nggak cuma besar ya. Apalagi kan sekampung itu ibaratnya kan nggak cuma 1-2 rumah. Kalau di sini berapa? Sini ada 75 kakak. 5 kakak. Jadi saya itu teringat bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah mendoakan kotanya yaitu Mekah Madinah supaya berkah. Nah, saya pengen juga begitu tuh. Kami doakan kampung kami supaya berkahnya seperti Mekah dan Madinah. Apakah itu terrealisasi? Kita juga nggak tahu. Tapi semoga saya yakin bahwa kita itu akan dijabah oleh Allah. Cuman waktunya kapan? Itu Allah yang berkehendak kayak gitu. Masya Allah. Ya. Mungkin itu dan kita nanti bisa bincang lagi. Karena ini baru berapa tahun untuk yang jadi RT ini ya? Yang mengendak kampung ini, ide kampung ini baru sekitar ya 5 bulanan. 5 bulan. Mungkin nanti kalau kita sudah setahun mungkin kan kita bisa melihat kegiatan apa sih yang sudah terus progres apa. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi nih. Terima kasih waktunya untuk Pak Agus. Siap, Mas. Yang sudah memberikan waktunya. Nah, itu tadi yang namanya sangat luar biasa ya, masuk surga sekampung. Bahkan idenya dari Pak Agus kok masuk surga sekeluarga kayak nanggung gitu. Dan beliau bisa menggagas masuk surga sekampung dan akhirnya didukung oleh warganya, yaitu beliau seorang RT dan didukung oleh warganya untuk menyokong bareng dan tidak hanya untuk fokus ke akhirat tapi juga bisa untuk mendukung di dunia usaha ataupun di dunia selain dari akhir, mungkin untuk komunikasi antar warga ataupun yang lainnya. Mungkin terima kasih atas waktunya dan jangan lupa subscribe, like serta share-nya. Terima kasih dari saya. Walaupun ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.